podcast, only on Continum Live. Femeline Podcast. Hai Fems, balik lagi sama kita di Femeline by Continuum Live. Yuhu. Sama gue Aiko. Dan gue Sani. Hari ini mau bahas apa? Enggak. Sebenarnya gue lagi penasaran aja sih, kayak di TikTok ya. Bukan di TikTok, jadi ada satu video di mana gue lupa source-nya, sorry. Tapi video ini ngasih tahu nih kalau misalkan dia tuh lagi di KUA. Oke. Sama ibunya, terus dia bilang kalian hati-hati ya dalam memilih laki-laki. Pokoknya intinya tuh tentang kasus perceraian lah. Perceraian tuh lagi banyak banget di tahun ini. Perpisahan berarti. Perpisahan di tahun ini tuh banyak banget di 2025. Yes. Sebenarnya yang pengen gue highlight ini bukan karena mereka nggak cocok aja ya, tapi dampak afternya itu. Jadi banyak banget woman empowering gitu loh. Oh berarti kita sekarang ngebahas dampak Afternya, positifnya ya tapi ya. After effect perpisahan itu. Jadi ya gue lihat ini ya, setelah orang-orang berpisah ini cewek-cewek terutama yang gue highlight cewek-cewek karena gue nggak ngeliat laki-laki ya. Serem banget gak ngeliat laki-laki. Maksudnya Lihat, fokusnya ke tapi fokusnya ke cewek-cewek masalahnya. karena laki-laki ya. Oke next. Ya cuman fokus ke cewek-cewek dan cewek-cewek ini tuh banyak banget yang jadi istilahnya kayak new me. Oh, New life, new me. New life, new me. Iya, belum New Year ya. Mungkin tahun depan itu bakal New Year, new me. Tapi tahun ini tuh new life, new me. Bener-bener after broken heart ya. Kayak gitu. Jatuhnya biasanya kalau cewek-cewek yang paling gue lihat antara mereka lebih merubah penampilan dirinya, ya gak sih? Terus pasti komen-komennya kayak, iya abis putus jadi glow up, jadi glow up gitu kan. Bener. Jadi kayak abis putus terus dia glow up. Tapi ada juga glow upnya bukan cuma penampilan tapi glow up juga di karirnya. Iya. Karirnya, banyak kepintarannya dan orang-orang tuh jadi ngelihat level dia tuh di atas banget. Terus habis itu banyak yang ngejar. Kalau udah di atas banget terus dia bikin TikTok, nyesel kan lo. Nah begitu, nyesel kan lo. Terus habis itu gue juga ngelihat juga nih di TikTok. Sebenarnya udah lama sih kayak gue ngerasa kayaknya ini tuh salah satu momen yang kayaknya gue bakal era ini banget deh. Tapi bukan karena putus ya. Lo tahu era in my world era. Oh, kalau versi lo gimana? Nah kalau di TikTok ini ya gue lihat tuh mereka bilangnya bukan era doang tapi lifestyle. Tapi menurut gue setuju banget sih. In my world era artinya itu ya lo udah tahu worth it lo itu, nilai lo itu berapa. Jadi kayak lo ya kalau misalkan lo pisah sama laki-laki ya bye aja gitu. Lo gak worth it buat gue. Iya, bener-bener. Iya kan? Gue pernah denger nama istilahnya tuh kayak count the gain, count the loss. Keren banget ya. Keren banget. Count the gain, count the loss. Jadi kalau misalnya lo udah punya tekad nih, udah gue mau update diri, mau upgrade diri gue aja deh, udah gue mau glow up aja biar gue bisa mendapatkan yang lebih lagi gitu kan. Tapi motivasinya itu di saat lo kehilangan, misalnya lo habis pisah sama pacar, temen apapun itu, ya lo bisa diukur gitu loh. Berarti minusnya kalau misalnya gue putus, kalau gue pisah, gue bakal kekurangan ini, kelebihannya ini, terus tinggal lo hitung aja. Wah. Tapi itu susah. Itu susah. Tapi gue udah berhasil sekali. Kayak gimana? Ya kayak lo pisah. Bukan gak harus pisah. Setelah gue pisah dari kuliah gitu kan udah kehilangan ya. Setelah gue kehilangan itu, gue pilah-pilah tuh, oh kalau gue kehilangan berarti gue lebih punya banyak waktu buat diri gue sendiri. Terus abis itu kegiatan gue lebih banyak untuk diri sendiri. Jadi lo liat benefitnya, positifnya dari dampak itu apa gitu. Sampai ke keuangan pun ngaruh kan sebenarnya. Ke keuangan jadi bisa dibagi lagi untuk diri sendiri atau untuk hal-hal yang lain yang sebelumnya belum pernah lo coba. Dan itu bisa jadi kayak buat nge-upgrade diri lo sendiri. Bener, apalagi kalau misalkan di tahun 2025 ini kita bisa tahu kalau Gen Z itu sangat amat sehat. Ya, betul. Penelitian mengatakan, ini gue baca di Instagram penelitian, gue lupa di source-nya di mana, tapi penelitian bilang kalau misalkan Gen Z itu lebih suka olahraga dibandingkan party. Weh. Gue setuju, tapi gue pernah mikir waktu itu, apakah karena umur kita yang nambah? Bisa jadi. Jadi semuanya tuh sama hobinya. Misalnya kayak gini deh, zaman kita kuliah, siapa yang gak mau story-nya you're invited? Mau kan pasti lo kayak terasa kayak sebenarnya gue keren gitu banget, aduh. Ya kan, tapi kan sekarang udah nggak ada. Sekarang kan udah nggak ada. Malu sekarang malu. Iya, mungkin sebenarnya bukan malu. Kita udah nggak di era itu lagi, mungkin era di bawah umur kita lagi kayak gitu juga. Cuman di sosmed kita udah nggak follow-followan sama jadi kita orang-orang kayak gitu ya kok ya.
gue mikirnya apa kayak gitu ya, apa emang benar? Tapi menurut kalian fans gimana? Menurut kalian setuju gak dengan apa yang pendapat Taiko ini? Kayak dimana kita makin berumur, kita makin udah gak fokus lah sama hal-hal kayak gitu. Bukan eranya kita lagi buat You're Invited gitu. Tapi You're Invited tuh gak jelek. Cuma deh kalau sekarang eranya jadi Bukan olahraga, kalau sekarang eranya jadi olahraga, ya glow up kan lo. Yes, pastinya. Dibandingkan dulu You're Invited pasti joget dong. Makanya Ya dibilang begitu Gen Z kan. tuh lebih suka olahraga Yeah. karena olahraga itu emang sangat menyehatkan dan juga bikin kita tuh upgrade diri sendiri. Tapi sebenarnya olahraga tuh nggak cuma buat upgrade diri sendiri, tapi juga bisa upgrade connection. Iya tuh gue setuju sih. Itu setuju banget. Jadi kayak kalau misalkan lo udah pisah nih, lo upgrade diri lo high value diri lo sendiri itu dengan olahraga, dengan kegiatan-kegiatan yang positif nih. Lo olahraganya positifnya selain bikin sehat, bisa juga bikin koneksi lo, nambah relasi juga. Terus habis itu juga lo bisa have fun dengan diri lo sendiri. Ya jadi diri lo sendiri saat olahraga gitu. Tapi masuk ke sesi julid nih. Coba kita spill dikit ya, spill. Glow up kata lo misalnya kayak ya udah lo olahraga, lo udah glow up, lo lebih sehat daripada kebiasaan lo yang dulu. Cuman kalau misalnya ada orang dia pengen membranding dirinya glow up, tapi lu ngaku pasti lu pernah. Misalnya ada orang ambil contoh apa ya, misalnya hobinya apa yang sekarang lagi musim? Jangan padel deh. Apa misalnya Pilates. dia lari. Aduh jangan lari. Ya Aduh, misalnya kalau ya, apa deh. Kalau lari ntar jadinya julid. Jangan takut. Misalnya kayak dia pengen terbranding glow up, kayak mungkin dari style dia, dari kegiatannya dia. Tapi kita yang ngeliat story-nya tuh kayak story lu itu mulu narsis. Sebenarnya Kayak, gue gitu. gue juga ya maksudnya gue juga ngepost terus lah, tapi sebenarnya bukan bagian gue pengen pamer atau gimana glow up gue ya, tapi kayak gue tuh senang aja dengan hal itu di sosmed. Menurut gue ya, pandangan gue sebagai orang yang kayak gitu, gue senang aja dengan kayak gitu. Gue tuh suka sama orang-orang yang memang dia tahu diri dia bervalue, dia cantik, terus dia selfie apa segala macam, tapi nggak tahu kenapa kayak gue tuh bisa ngebedain mana orang yang pengen gue gimana sih? Kelihatannya ada sih yang emang ternyata dia tuh cuma buat kasih makan sosmed doang, padahal aslinya sebenarnya nggak kayak gitu. Itu nggak apa-apa San, sebenarnya kasih makan sosmed, cuman mungkin karena ada bermaksud flexing kali ya. Flexingnya kebanyakan apa gimana? Nggak tahu. Kayaknya nih emang personal aja sih, kok kata gue personal aja, sebut namanya siapa? Inisial. Dulu kita orang ngomongin orangnya, nggak bercanda. Tambah lagi nih temennya satu lagi, kita ngomonginnya bertiga waktu itu. Enggak beneran, tapi lo ngerti maksud gue kan? Gue ngerti kalau misalkan lo langsung menunjuk ke orang itu, gue langsung ngerti. Enggak boleh julid. Nggak Ini boleh julid masuk ke YouTube lo, takut tuh saya ntar. Kalau orang yang nonton gimana? Enggak, maksud gue intinya ada orang yang beneran glow up, terus dia bener-bener memberitahu kayak ini gue yang sekarang. Ada yang terlalu fake gitu maksudnya, kayak apa ya? Iya, fake-nya itu maksud gue kayak kasih makan sosmed doang, padahal sebenarnya dia nggak kayak gitu, fake aja gitu. Karena kalau misalkan dia cuman di luar doang ya, maksudnya di dalam doang nih dia nggak kelihatan nih dia ngapain aja glow up-nya. Nah, dia pengen tahu ke orang-orang, mungkin terutama ya setelah perpisahan itu dia pengen tahu ke mantannya. Kayak gue nih udah keren nih, gue sekarang udah sibuk sendiri, gue udah gak bergantung sama lo. Akhirnya dia glow up menjadi versi diri dia sendiri gitu. Iya sih. Mungkin maksudnya kalau misalkan dari diri dia sendiri itu adalah inner glow up-nya dia gitu. Iya sih. Mungkin dari diri dia sendiri dia menjadi pribadi yang berbeda kok. Misalkan dulu karakternya dia seperti malu-malu, tapi sekarang karakter dia mungkin kita ngeliatnya flexing, padahal sebenarnya dia tuh kayak membuat diri dia tuh lebih baik aja dengan kayak gitu. Dia pengen share nih ya, kalau misalkan dia pengen dia udah lebih glow up lah, sharing kalau misalnya dia lebih glow up. Maksudnya itu nge-influence hal positif gitu. Sebenarnya iya sih, berarti sebenarnya harus pinter-pinter dalam membranding diri di sosmed aja kali ya. Iya benar. Pokoknya gini aja, kita tanya aja berarti ke Fems ya. Tips glow up yang sekiranya kayak apa ya? Tips glow up yang membuat diri lo tuh bener-bener kelihatan self-worth aja lah, self-worth aja, bukan cari validasi. Iya, nah itu dia, bukan cari validasi. Kalau cari validasi tuh kelihatan banget soalnya. Coba ciri-ciri orang yang cari validasi tuh kayak gimana kok?
Pertama Apa dia ya? ngeposting terus padahal kita tahu aslinya dia gak gitu mungkin ya. Iya mungkin itu. Terus mungkin balik lagi kalau udah masalah ke flexing materi kayaknya agak-agak gimana gitu ya nggak sih? Soalnya ada gitu loh, misalnya ya nggak ada sih, maksudnya beberapa orang pasti ada yang kayak misalnya naruh Terus? story saldo segala macam ada San. Nggak, dia mungkin terlalu bikin validasi ya, gimana caranya. Iya. Kalau misalkan gimana dia itu udah kerja mati-matian nih, masa gue nggak pamerin saldo gue kayak gitu. Mungkin ya seperti itu. Mungkin bisa dengan cara lo main golf atau apa, kan itu flexingnya lebih oke ya. Lebih oke gitu. Atau misalnya kayak lo liburan kemana atau bikin lo foto di mana. Oke, yang jadi estetik ciri-ciri gitu. orang yang cari validasi itu memamerkan hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu. Kalau menurut lo, gue mau nanya lo sekarang glow up gak? Kalau gue menurut gue sekarang dibandingkan Yang dulu-dulu glow up. Kenapa? Karena lo kayak gue tahu mencoba. titik glow up lo waktu itu. Oh gue ternyata glow up nih sekarang gitu dibanding yang dulu. Mungkin bisa dibilang glow up itu karena gue makin dewasa kali ya kok. Jadi kayak gue tahu nih glow up itu nggak cuman tentang penampilan aja. Karena dulu tuh kita saat kuliah ya penampilannya senyamannya banget aja. Nah kalau sekarang tuh Oh iya, gue bener. berpenampilan, gue glow up dimana gue pengen dipandang sebagai value woman aja gitu. Nggak tentang gue berpakaian yang terlalu biasa lah, terlalu basic. Walaupun sebenarnya itu fine, itu nyaman, itu oke aja gitu. Karena gue confident aja dengan hal itu. Cuman gue berpakaian karena gue pengen glow up juga, yang artinya gue pengen dilihat sebagai, sekarang lo udah keren nih, ya pasti lo gue pengen dilihat kayak gitu. Karena pintar nih sekarang dia iya, gitu. karena ya emang, ya apa sih yang udah lo capai, masa lo gak boleh kayak gitu. Walaupun sebenarnya gue gak nyari validasi, gak butuh dia muji gue. Intinya gue pengen ngeliat orang tuh ngeliat gue kayak gitu. Sebenarnya balik lagi sama kepuasan diri juga sih Iya, ya. maksud gue kayak kepuasan diri sendiri gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue, iya sih gue ngerasa pasti ada sisi glow up ya, walaupun kita tetap mau lebih glow up lagi kan pasti. Pastinya. Cuman kalau dibandingin dulu ya, mulainya itu dari apa ya kalau gue? Ya sama sih dari penampilan. Terus dari cara ngobrol sama orang. Bener-bener. Karena kan ya makin nambah umur, makin nambah waktu ketemu sama banyak orang kan kita makin tahu ya ada orang yang beda-beda gitu kan. Bener-bener. Jadi gue bisa ngambil apa ya? Ngambil posisi setiap ngomong sama orang, kayak setiap posisi gue lagi di mana gitu. Kan itu nggak harus belajar ya. Iya, Nggak bisa langsung instan kan. Sama menurut gue titik kita glow up ataupun titik kita dipandang high value woman itu pada saat orang-orang tuh menanyakan pendapat sama kita. Bukan pendapat apa ya, bukan pendapat dalam hal hubungan atau apapun, tapi hal yang kira-kira ternyata kita emang value banget nih di hal ini, di passion kita ini, sampai orang-orang tuh kayak bertanya kayak seakan-akan kita ahlinya. Menurut gue itu titik kayak wah gue udah value banget nih, gue udah glow up banget dari yang dulu orang-orang sampai kayak nanya ke gue kayak ternyata gue bisa loh kayak gini, dan orang-orang tuh pengen kayak gue. Jadi kayak gue satu tingkat di atas mereka kayak gitu sih. Sama ini sih kelihatan tuh kalau lo glow up, orang-orang tuh udah beda nyari lo tuh karena apa. Iya benar. Kalau misalnya dulu nyari lo misalnya cuma buat main cabut malam, sekarang nyari lo mau nanya kerjaan apa nyari atau koneksi, apa gitu. relasi lo ada ini gak nanyain kebutuhan kerjaannya. Menurut gue itu versi glow up sih, karena ya glow up itu adalah kita menjadi better dari diri kita sebelumnya kan. Pastinya kita harus kayak gitu. Dulu kita kuliah cuma belajar apa, sekarang kita saat ini udah kerja, kita udah mendapatkan banyak hal, juga belajar apapun. Dan ya itu sih, sharing yang positif itu menurut gue salah satu bentuk glow up. Glow up tuh butuh perjuangan juga menurut gue, karena yang sering kejadian tapi orang nggak sadar sebenarnya kalau lo udah glow up sama mindset lo dan karakter lo gitu, lama-lama tuh sebenarnya lo akan milih circle lo. Iya gak sih? Iya sama yang kayak gue bilang, in my world era. Jadi kayak kalau misalkan lo udah ngerasa lo worth it, lo udah value gini, lo gak butuh orang-orang yang kayak gitu. Lo gak butuh deket-deket sama orang yang ternyata bisa ngedrain energi lo, sampai akhirnya ya ini gue gak worth it aja buat ngikutin hal-hal kayak gini. Lo udah bisa nentuin nih mana prioritas lo, mana yang enggak, mana yang menurut lo main-main, mana yang menurut lo serius, teman, gitu-gitu, mana yang beneficial dan juga mana yang emang merugikan diri lo. Menurut gue itu udah termasuk glow up. Menurut gue kalau lo udah glow up, jadi kalaupun lo gak cut off sama circle lo ya, at least lo kayak tahu, oh gue mau main, gue sama circle yang ini. Kalau circle kerjaan gue sama yang ini, gitu kan? Iya.
Benar, benar. Dan biasanya circle yang main ini kalau diajak serius juga Ya udah. ya gak bisa juga, ya udah buat main-main aja, buat have fun aja gitu. Dan kita walaupun kita udah glow up, kadang kita masih butuh hiburan sedikit ya. Seperti misalkan nongkrong-nongkrong gosip-gosip. Kadang walaupun di satu sisi nongkrong gosip itu bisa waktunya ya bisa lo pakai buat something yang lebih beneficial gitu. bener-bener, tapi balik lagi ya ke masing-masing orang. Ada yang mereka memang butuh dalam pekerjaannya dan segala macam harus dengan nongkrong. Kan ada kan pekerjaan yang kayak gitu. Bener, harus beda harus, nongkrong dengan kita kan kalau kita gosip ya kok bercengkrama kita gosip gak kita ngalah hari ini. Kita gosip, kita gosip. Ada hal-hal yang tidak baik. Iya, ada orang yang memang harus nongkrong kerjaannya, harus ketemu berteman lah, nyari koneksi, berteman terus cari koneksi dan segala macam. Nah kalau buat fans coba kasih tahu tips glow up ala kalian, gimana sih kalian tuh glow up dalam berpenampilan, berkarakter dan lain-lainnya. Komen di bawah, nanti kita bacain, atau mungkin ada yang mau sharing juga di sini juga di komen, atau misalnya mau ikutan sama kita ngobrol di sini boleh. Tapi jangan lupa buat follow IG kita, follow IG-nya Continuum Live, dan juga untuk subscribe juga. Dan tonton kita terus di Family Line di next episode. Bye-bye.